Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Segenap para sahabat muslimaddaily.com yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali dalam mempertajam dan mendalami kajian agama yang insya Allah dengan kajian ini mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan bisa kita amalkan dengan semampu kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga dalam pembelajaran ini kita dikuatkan untuk bisa termotivasi untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kajian yang kita akan berikan yaitu adalah sebuah kitab yang fenomenal yang dikarang oleh seorang ulama Nusantara yang terkenal dengan Ahlul Ulama Al-Hijaz, yang terkenal seantero dunia, yaitu Imam Nawawi, yang beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Banten, Indonesia, yang karya-karya beliau sangat dinikmati dan dipelajari oleh seluruh orang yang menuntut ilmu, baik di Asia maupun di luar negeri sana. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi apapun yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat muslimaddaily.com, kitab yang bernama Uqudul Zain adalah sebuah kitab yang memberikan formula terbaik bagi para pasangan, baik suami istri dalam mengarungi rumah tangga yang penuh dengan lika-liku dan juga tentu dengan hak dan kewajiban. Banyak orang yang ingin menikah dan juga menikah, tetapi banyak sekali yang tidak tahu bagaimana secara benar yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua ingin menikah dan dalam rangka termotivasinya adalah sakinah mawaddah warahmah. Tetapi orang tidak tahu bahwa pernikahan ini sekaligus adalah sebuah ujian bagaimana hak dan kewajiban antara suami dan istri itu saling berbagi dan satu sama lainnya adalah formula equal relationship atau persamaan dalam hak dan kewajiban. Tidak mungkin orang menikah antara suami dan istri pada satu sisi suami lebih tinggi dari istri dan istri lebih tinggi dari suami. Tentu banyak formula-formula yang kita akan kaji dalam kitab dan kesempatan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama kita akan membaca teks narasi dari kitab Uqudul Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwalu fi bayani huququz zaujati. Pasal yang pertama adalah menjelaskan hak-hak istri terhadap suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah oleh kalian terhadap istri-istri kalian dengan ma'ruf atau dengan kebaikan. Apa maksud ma'ruf di sini? Syekh Nawawi mengatakan ai bil adli fil mabiti wan nafaqati wa bil ijmali fil qauli. Bahwa kema'rufan atau kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bagaimana bersikap adil dalam memberikan nafkah dan juga bagus dalam perkataan maupun sikap di dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar ekonomi saja yang diberikan suami terhadap istri, tetapi perlakuan, pergaulan secara kata-kata maupun sikap itu juga harus diberikan secara profesional dan juga sesuai dengan kebaikan bersama. Wa qala fi surati Al-Baqarah walahunna mislul lazi alaihinna. Kata beliau walahunna alal azwaji mislul lazi lahum alaihinna minal huquqi fil wujubi wa istiqaqil mutalabati alaiha la fil jinsi. Ayat ini menerangkan bahwasanya
bagi mereka para istri-istri itu harus mendapatkan hak dari suami seperti apa yang mereka berikan kepada mereka. Artinya ayat ini tidak ada pembeda dan tidak memberikan pangkat yang paling tinggi kepada suami, tetapi bagaimana hak dan kewajiban itu di hadapan Allah dan Rasulullah SAW adalah sama. Apa yang didapat suami itulah juga yang diberikan kepada istrinya. Jadi bukan secara personal ini diangkat sebagai pembeda antara suami dan istri, tetapi ini adalah saling memberikan atau disebut dengan take and give. Bil ma'ruf ay bima yustahanu syar'an min husnil usyarati wa tarki dharari minhum. Artinya ma'ruf ini adalah bagaimana mempergauli antara suami istri itu dengan sebaik-baiknya. Jadi andai kata ada suami yang tidak memberikan sebuah pergaulan yang baik, itu sudah melanggar daripada syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, makna zalika inni uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu an tazayyana li hadhil ayati. Artinya Abdullah bin Abbas mengatakan makna daripada bil ma'ruf adalah bagaimana bukan hanya istri yang memberikan servis yang baik kepada suami, tetapi suami pun harus memberikan servis yang terbaik dan termaksimalkan untuk para istri-istrinya. Jadi ayat ini tidak mengangkat suami itu derajat yang lebih, tetapi bagaimana suami dan istri itu saling memberikan kesempatan yang sama. Jangan menuntut istri untuk dandan secara cantik, tetapi para suami tidak mau dandan secara ganteng. Jadi cantik dan ganteng harus seimbang, dan itu diberikan masing-masing kepada pasangan masing-masing. Para sahabat muslimah daily.com yang berbahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu memberikan porsi yang sama terhadap para wanita, para istri dalam hal ini. Karena banyak sekali orang mengatakan pernikahan itu adalah bagaimana memposisikan suami powernya lebih tinggi daripada istri. Ternyata anggapan ini salah. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi kita baca wa ashiruhunna bil ma'ruf, adalah ayat ini saling memberikan pergaulan yang baik. Ketika saling ini artinya tidak otonom adalah hak untuk para suami saja, tetapi istri pun harus memberikan pergaulan yang baik. Artinya suami memberikan pergaulan yang baik kepada istri, begitupun istri. Jangan menuntut istri untuk berbaik kepada suami, sedangkan suami tidak memberikan yang sebaliknya itu. Artinya di sini adalah persamaan hak, dan tentunya Islam sangat indah sekali bagaimana pernikahan itu adalah sebuah tujuan bersama. Tujuan bersama harus dilakukan antara hak dan kewajiban. Apa yang diberikan suami adalah sesuatu yang terbaik dari istri, begitupun istri mendapatkan yang terbaik dari suami. Oleh karena itu, kita sama-sama sebagai mungkin calon istri atau calon suami harus berkeyakinan bahwa apapun yang ditujukan di dalam tujuan untuk pernikahan adalah langkah bersama untuk meraih kebahagiaan bersama-sama. Demikianlah untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan pemahaman kita sesama muslimah dan sesama muslim bisa sama, artinya semua langkah harus di dalam keadilan dan pergaulan yang indah sesuai dengan ajaran agama Allah dan Rasulullah SAW. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.